Perkenalkan, nama saya Stephen dari Sekolah Permata Harapan. Saya akan mewawancarai II. Nama II siapa? Nama saya Santi. Pertama-tama saya akan mempertanyakan II. Usaha II bergerak di bidang apa, II? Pet shop. Pet shop ya, II. Lanjut, mengapa memilih usaha ini, II? Karena ada hobi juga. Ada hobi. Ya, hobi untuk piara binatang. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Kesulitannya ya. Kesulitannya kalau kita masuk ikan kurang sehat atau tidak cocok dengan air, itu bisa merugikan. Gitu ya. Lanjut, apa target dari usaha ini? Memperbesarkan usaha dan bisa buka cabang. Apakah ada jenjang karir untuk karyawan yang bekerja di sini? Karir untuk tambah ya, belum, sementara ini belum dulu. Belum, I. Bagaimana jenjang karirnya, I, untuk usaha ini? Jenjang karir, maksudnya jenjang karir itu perbesarkan usaha aja. Bagaimana cara II promosikan usaha ini? Saya tidak promosi karena kita buat akuarium, yang penting kita tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri. Apa saja yang dibutuhkan dalam usaha ini agar berjalan lancar? Yang penting tanggung jawab, rajin, dan jujur. Kendala apa saja yang pernah ditemui saat merintis usaha ini? Kendalanya kendalanya gimana bisanya? Kendalanya kalau lagi sepi, ya kendalanya tak ada yang belanja, binatang bisa mati, gitu aja deh. Bagaimana cara II mengatasi kendala tersebut? Ya, belajar sabar dan kontrol karyawan. Gitu ya, I. Apa harapan II untuk usaha ini, I? Harapannya ya sukses, makin jaya, bisa pekerjakan orang lebih banyak. Terima kasih ya, I. Perkenalkan, nama saya Stephen dari Sekolah Permata Harapan. Kali ini saya akan mewawancari kakak. Nama kakak siapa? Saya dengan Lia. Kak Lia. Pertama-tama, usaha kakak bergerak di bidang apa, Kak? Untuk saat ini saya punya usaha yaitu persewaan kostum dimana untuk acara untuk sekarang kostumnya kostum di Jepangan atau kostum cosplay. Gitu ya, Kak. Mengapa memilih usaha ini, Kak? Sebenarnya cosplay itu sekarang lagi rame. Jadi salah satu usaha yang bisa menurut saya ini lagi banyak diminati dari segi penyewanya. Jadi ini lumayan untuk dijadikan sebuah usaha sih. Tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Oke. Kalau untuk tantangannya saat ini yang pasti banyaknya kayak perental lain. Dimana kalau perental lain itu kostumnya udah jauh lebih bagus atau dia mengeluarkan karakter-karakter yang lain. Jadi itu kan sebuah tantangan gimana caranya kita harus tetap konsisten untuk tetap banyak penyewa gitu. Apa target usaha kakak? Kalau untuk targetnya itu yang pasti untuk usahanya itu pemasukan. Jadi targetnya bisa menjadi pemasukan yang lebih sih buat saya. Apakah ada jenjang karir untuk karyawan yang kerja sini, Kak? Kalau untuk saat ini karyawan di sini kayak saya ada yang untuk bagian laundry, repair wig, dan juga kurir untuk diantarkan kostumnya gitu. Kalau untuk jenjangnya sepertinya nggak ada karena usaha ini masih kecil sih. Kakak ada kepikiran nggak menambah karyawan gitu, Kak? Kalau misalnya kostumnya udah lebih banyak, penyewanya lebih banyak mungkin ada. Tapi kalau saat ini masih bisa kehandle untuk 3 karyawan. Bagaimana jenjang karirnya, Kak? Jenjang karir untuk karyawan ya. Untuk karyawan itu jenjang karirnya semana masih ada event setiap minggu atau setiap bulannya, itu sih bagi mereka itu pemasukan juga karena karyawan di sini bukan dibayar per bulan, bukan, tapi ketika per event.
Jadi kita bisa bagi hasil gitu. Jadi nggak ada jenjangnya. Jadi tergantung dari pemasukan saat itu. Bagaimana cara mempromosikan usaha ini, Kak? Kalau saat ini kita mempromosikannya via Instagram. Instagramnya ada promosinya tersendiri. Itu biasanya promosi kita juga ada kayak dapat diskon atau apa ya, dapat free ongkir dan lain-lain. Itu salah satu promosi. Tapi saat ini kita hanya di Instagram aja. Nama Instagram apa ya, Kak, kira-kira? Untuk saat ini simi.kosuren. Jadi untuk cosplay. Nanti saya taruh linknya di bawah ya. Eh, apa saja yang diperlukan agar usaha ini berjalan lancar, Kak? Oh, yang dibutuhkan menurut saya itu dari kostumnya harus bersih terus gitu. Untuk wig juga saya setiap habis event itu dicuci dan lain-lain. Itu kan kalau misalnya kostum kita rapi dan wangi, jadi kan orang penyewa bakalan terus-terusan sewa ke kita gitu. Kendala apa saja yang pernah ditemui Kakak saat merintis usaha ini, Kak? Oke. Yang pertama pernah sering malah itu kendalanya itu aksesoris hilang. Aksesoris hilang, terus juga ada kostum yang sobek gitu. Terus juga kostumnya itu kena noda make up. Terus pernah juga kendala kemarin kurir kita mengalami kecelakaan. Itu kan sebuah kendala karena kostumnya itu jadi jatuh, terus salah satu aksesoris juga ada yang rusak gitu. Bagaimana mengatasi kendala tersebut, Kak? Untuk mengatasi kendalanya, kalau misalnya kendala ini disebabkan oleh penyewa, itu dia harus membayar denda. Contoh, kalau misalnya si penyewa ini menghilangkan plastik, dia harus bayar per plastik itu dendanya 10.000. Kedua, kalau misalnya dia itu aksesoris yang hilang, itu dia harus bayar sesuai harga aksesoris tersebut. Tapi kalau saya di sini nggak ada kayak denda di luar harga barangnya. Jadi contohnya harga barang itu 50 ya, saya kenakan untuk denda itu 50. Apa harapan Kakak untuk usaha ini, Kak? Mudah-mudahan dengan banyaknya event ini usahanya makin maju, terus juga saya makin banyak kostum barunya gitu kan. Terus ya penyewanya nggak bosan gitu sama saya gitu. Makasih ya, Kak, sudah saya interview. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Stephen dari Sekolah Permata Harapan. Kali ini saya akan mewawancari Kakak ya. Usaha Kakak bergerak di bidang apa, Kak? Kita bergerak di grosir tunggu dulu enggak grosir apa namanya apa grosir apa ini namanya bahan sembako loh. Usaha Kakak bergerak di bidang apa, Kak? Di grosir bahan sembako. Mengapa memilih usaha ini, Kak? Karena kalau misalnya kita berdagang sembako, itu bisa memudahkan masyarakat untuk mencari bahan-bahan yang mereka butuhkan, seperti beras, minyak, seperti itu. Oh, gitu ya, Kak. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini, Kak? Itu adalah saingan yang sama seperti kita, yang buka usaha di bidang yang sama. Dan itu adalah kayak dari harga ataupun dari omset-omsetnya, seperti itu. Oke. Apa target dari usaha ini, Kak? Target kita ke depannya mau yang lebih baik. Semoga usaha ini akan terus maju sampai berjaya. Oh, gitu, Kak. Apakah ada jenjang karir untuk karyawan yang bekerja di sini, Kak? Ada. Sebisa mungkin dari karyawan di sini mungkin bisa lebih maju lagi, nggak hanya sebagai karyawan, mungkin kedepannya mereka bisa menjadi bos gitu. Oh. Bagaimana jenjang karirnya, Kak? Jenjang karirnya itu ya seperti tadi yang saya bilang, mungkin dia bisa menjadi pengusaha sendiri, menjadi bos sendiri gitu. Bagaimana cara mempromosikan usaha ini, Kak? Kita memperkenalkan barang-barang kita dengan harga-harga dan kualitas yang terjangkau di masyarakat, yang bisa diterima dengan masyarakat. Misalnya kayak contoh beras
beras yang jarang orang pakai gitu kan. Nah, tapi kita bisa menjamin kualitasnya itu terbaik sesuai juga dengan budget yang masyarakat bisa penuhi. Eh, Kendala apa saja yang pernah ditemui saat merintis usaha ini, Kak? Oh, itu tentu saja banyak ya, karena banyaknya dari salesman atau dari PT-PT besar yang membuat banyak problem-problem, tapi kita harus menjalaninya dengan perlahan-lahan lah. Apa saja yang dibutuhkan agar usaha ini berjalan lancar, Kak? Tetap semangat, terus yakin, terus juga nggak boleh putus asa, itu aja sih. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, Kak? Caranya kita terus berusaha terus sampai ya meyakinkan kalau kita tuh bisa lebih baik dari hari ini dan kedepannya gitu. Apa harapan Kakak untuk usaha ini, Kak? Harapannya semoga usaha ini terus berjalan dengan lancar dan semua karyawan bisa mendapatkan karir yang lebih baik, bisa menjadi pengusaha. Terus juga semoga bosnya juga menjadi lebih maju lagi untuk membangun atau membuka toko yang seperti ini di cabang-cabang selanjutnya. Makasih ya, Kak, untuk wawancaranya. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Steven dari Sekolah Permata Harapan. Saya sekarang mau wawancara Susu. Susu namanya siapa? Nama saya atas nama Teh Siak Meng. Susu usahanya bergerak di bidang apa, Su? Usaha enceran lah. Mengapa memilih usaha ini, Su? Karena udah faktor umur, sekarang umur sudah 56 loh. Jadi yang semampunya aja yang bisa dikerjain. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini, Su? Ya kalau tantangan sih nggak ada, karena kita kan jualnya kan kecil-kecilan, enceran ya, yang sebisa yang kita lakukan aja. Apa target Susu di usaha ini? Targetnya ya targetnya sih nggak begitu dibilang ini, karena ya yang bisa kita jalanin aja gitu. Apakah ada jenjang karir untuk karyawan yang kerja di sini, Su? Nggak ada, karena kita kan cuma buat enceran aja, jadi nggak butuh anak buah gitu. Bagaimana cara mempromosikan usaha ini, Su? Ya cara promosi ya nggak begitu nih, karena barang yang kita masukkan sedikit, jadi apa yang orang beli yang lebih laku gitu ya kita masuk lebih banyak. Apa saja yang dibutuhkan agar usaha ini berjalan lancar, Su? Berjalan lancar ya. Cuman mau ngomong lancar ya, kalau lancar ya begitu-gitu aja lah barang yang bisa dijual. Kendala apa saja yang pernah ditemui saat merintis usaha ini, Su? Ya kendala kalau masalah agak sepi gitu bulan tua ya, kita daerah di sini kan daerah Bengkong Indah ini kan banyak orang belinya kan sedikit-sedikit. Jadi kadang-kadang kalau bulan muda mereka banyak ke supermarket, ya kalau bulan tua ya mereka terpaksalah ke sini beli sedikit-sedikit, kiloan gitu. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, Su? Ya mau mengatasi ya karena yang kita masukkan nggak begitu banyak barang, jadi sesuai yang kita mampu aja yang kita ambil gitu. Apa harapan Susu untuk usaha ini? Ya harapan ya macam mana lagi, udah faktor umur ya, cuma ya jual sedikit-sedikit. Anak-anak kan sudah banyak udah yang bisa sudah kerja sendiri yo. Kamsahamnida, Su, sudah saya interview. Ya oke. Oke guys, kita bersama pengusaha muda ya di sini. Nama abang siapa ya? Saya Ripal, RIPAL. Ripal ya. Usaha abang bergerak di bidang apa, Bang? Saya bergerak di bidang makanan sih dan minuman. Mengapa abang memilih usaha ini, Bang? Sama karena terinspirasi dari orang, ikut orang dong. Terus saya juga ada pengalaman di bidang restoran, hoki masak gitu, saya hobi masak. Ya, jadi Anjay. Apa tantangan terbesar dalam melakukan usaha ini, Bang? tantangan terbesar yang pasti sih pertama
cuaca pastinya kan. Apalagi kita bila jualan minuman dan makanan. Terus tempat sih. Semenjak ini ya Tiban buat pemerintah. Dan ini kan 2 arah jadinya kan. Jadi orang mana mager gitu putar balik beli sini kan. Jauh. Jadi itu sih tantangan aja. Yang lain apa? Apa target abang dari usaha ini bang? Target saya sih buka cabang lain lah di mana gitu kan biar rame. Kalau bisa buka resto, wah gila. Gila. Jelas. Apakah ada jenjang karir untuk karyawan di sini bang? Kalau jenjang karir sih untuk sekarang saya ada ya. Mungkin kalau untuk kedepannya usaha makin besar ada. Kayak dari chef atau dari waiters dia gitu kan. Untuk sekarang mungkin belum ada. Bagaimana jenjang karirnya bang? Ya yang tadi lah, kita dari waiters gitu kan. Jadi chef atau dari chef jadi master chef jadi head chef gitu. Ada bisa. Bagaimana cara mempromosikan usaha ini bang? Aduh, biasanya saya promosi ini tuh pakai Instagram, terus dari iklan Grab atau Gojek, dari video Instastory juga. Biasanya sosial media sih. Apa saja yang dibutuhkan agar usaha ini berjalan lancar bang? Yang dibutuhkan pertama pasti niat, terus konsisten. Kalian sebagai pengusaha harus konsisten. Yang namanya jualan pasti ada sepi dan rame. Kalau kalian mau rame terus ya jangan jualan gitu kan. Pasti ada sepi dan rame. Konsisten sih. Kendala apa saja yang pernah ditemui di merintis usaha ini bang? Kendala yang pernah dialami ya paling kalau misalnya ini kan kita makanan kan dan minuman. Kendalanya misalnya kalau nggak laku ada basi. Itu sih. Jadi kita harus ngeluarin modal lebih dan siap bakar uang itu aja. Karena kita makanan bisa basi gitu. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut bang? Cara mengatasinya ya kita ngestoknya jangan terlalu banyak, pas-pasan. Biasanya kita terjualnya beberapa ya, kita stok segitu aja gitu. Misalnya kurang ya kita beli, mau nggak mau daripada basi kan lebih seperti itu. Apa harapan abang untuk usaha ini bang? Harapan saya semoga lancar-lancar aja sih ya kalau bisa berkembang. Tapi yang penting lancar dulu lah sekarang. Kasih abang untuk wawancaranya. Aman, see you. Cuak.